Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman FMIPA. Perkenalkan, nama saya Lili Diwayudi. Saya adalah alumni FMIPA Universitas Jember, jurusan Kimia angkatan tahun 2011, dan saya lulus tahun 2015. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan S2 di Gyeongsang National University di Korea Selatan. Bidang yang saya ambil adalah Medical Science dan saya lulus tahun 2018 kemarin. Setelah lulus, saya melanjutkan pendidikan S3 di Donggu University di Korea Selatan juga. Bidang yang saya ambil adalah farmakologi dan saat ini saya berada di semester 4. Saya berasal dari sebuah dusun yang cukup terpencil di Kabupaten Tuban. Nama dusunnya adalah Medokan. Jadi dusun ini dikelilingi oleh hutan dan akses menuju ke sana relatif sulit karena tidak ada kendaraan umum, kemudian medannya berliku-liku, banyak tanjakan dan juga turunan. Dan mungkin karena lokasinya yang cukup terpencil itulah yang membuat saya selalu merindukannya, terutama ketika sedang banyak masalah, stres, dan lain sebagainya. Karena ketika saya berada di sana, saya bisa benar-benar melupakan segala rutinitas, melupakan sosmed. Kenapa? Karena pada waktu itu jaringan internet di sana masih sangat sulit sekali, sehingga kalau sudah di sana ya sudah, kita tidak bisa mengakses internet dan lain sebagainya. Bukan tidak bisa ya, sangat sulit sekali. Namun beberapa tahun terakhir ini nampaknya perkembangan teknologi cukup pesat sehingga dusun saya yang terpencil itu pun mulai mengalami kemudahan dalam mengakses internet dan lain sebagainya. Saya memiliki banyak sekali pengalaman menarik selama menempuh pendidikan S1. Beberapa di antaranya mungkin terbilang lucu. Seperti pengalaman ketika pertama kali saya memakai jas lab dan menggunakannya untuk penelitian. Pada waktu itu saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bagi sebagian orang ini mungkin sesuatu yang biasa. Namun bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa yang sudah saya impikan semenjak saya masih kecil. Saya masih ingat ketika dulu masih kecil ada sinetron yang berjudul Gerhana. Di situ ada seorang profesor yang sering menggunakan jas lab dan melakukan penelitian di laboratorium. Dan semenjak saat itulah saya memiliki ketertarikan dengan dunia penelitian dan saya memiliki cita-cita bahwa di masa depan saya bisa menjadi seperti beliau, menjadi seorang peneliti dan menggunakan jas lab. Pengalaman kedua yang mungkin terbilang lucu, yaitu ketika saya merasa terkagum-kagum melihat Bapak Ibu dosen menjelaskan materi kuliah dengan menggunakan proyektor dan laptop, yang mana benda-benda tersebut pada waktu itu masih sangat asing bagi saya. Terus terang, saya belum bisa mengoperasikan laptop, komputer, dan bahkan internet pun pada waktu itu belum bisa. Saya masih ingat dengan jelas, akun Facebook pertama kali saya buat itu pun dibantu teman-teman saya seangkatan pada saat saya masih di semester pertama, karena saya tidak tahu bagaimana caranya. Dan pengalaman berikutnya yang cukup bermanfaat bagi saya hingga saat ini adalah terkait dengan keberhasilan saya dalam mewujudkan sesuatu yang pada awalnya saya kira tidak mungkin, yaitu lulus cum laude dan mendapatkan IPK tertinggi. Kenapa itu saya anggap tidak mungkin pada waktu itu? Karena saya yang berasal dari SMA yang tertinggal, kemudian nilai akademis saya di bawah rata-rata. Sementara teman-teman seangkatan, mereka ini rata-rata berasal dari SMA favorit. Saya yang berada di sini menginginkan untuk memiliki IPK tertinggi yang artinya melebihi mereka. Nah, ini untuk bisa mencapai target saya memiliki IPK tertinggi, maka saya harus melakukan usaha yang lebih dari mereka. Saya harus lebih tekun belajar dibanding mereka. Dan saya lakukan itu. Apakah langsung berhasil? Tidak. Semester pertama, kedua, ketiga, keempat masih gagal. Saya belum bisa memiliki IPK tertinggi. Namun saya selalu melakukan evaluasi setiap semesternya dengan porsi belajar sekian, bagaimana hasilnya, bagaimana posisi IPK saya dibandingkan teman-teman yang lain. Dan setelah itu, setelah kegagalan demi kegagalan saya dapatkan, akhirnya saya berusaha mencoba untuk menemukan metode tambahan. Akhirnya saya mencoba untuk mengenali diri saya sendiri, kelebihan dan kekurangan saya, kemudian mengenali kelebihan dan kekurangan kompetitor saya. Saya tahu bahwa kelebihan saya di bidang akademik ini berhubungan dengan mata pelajaran yang berhubungan dengan kimia
kimia organik dan juga biokimia. Dan oleh sebab itu saya melanjutkan S2 dan S3 pun juga berhubungan dengan mereka. Misal obat. Obat ini rata-rata merupakan senyawa organik, dan bagaimana kerja obat di dalam tubuh ini merupakan materi-materi yang berhubungan dengan biokimia. Oke, setelah saya tahu bahwa kelebihan saya itu berhubungan dengan kimia organik dan juga biokimia, sementara kelemahan saya itu berhubungan dengan kimia fisik. Sementara saya tahu pada waktu itu kompetitor terkuat saya dia memiliki kelebihan di bidang kimia fisik yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih mata kuliah pilihan yang menjurus pada kimia organik atau biokimia. Dan alhamdulillah di semester 6, semester 5, 6, dan seterusnya saya berhasil memiliki nilai IPK tertinggi dan akhirnya saya bisa lulus cum laude. Dan semenjak itu saat itu saya berusaha meyakini bahwa siapapun kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, asalkan kita mau berusaha sungguh-sungguh, kemudian kita tahu caranya. Dan juga penting sekali untuk memahami, mengenali diri sendiri dan orang lain untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan kita. Bagi saya dan keluarga, bisa diterima di jurusan Kimia FMIPA Universitas Jember, salah satu universitas terbaik di negara kita, itu merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa, karena saya berasal dari SMA yang tertinggal, SMA yang baru buka, gedung belum punya, kita masih numpang, sehingga fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium kita belum punya, dan bahkan tenaga pengajar pun masih terbatas, sehingga akademik kita di bawah SMA-SMA yang lain. Dan dalam kondisi yang seperti itu, nilai akademik saya dibandingkan teman-teman saya masih berada di bawah. Saya berada di bawah rata-rata. Sehingga pada waktu itu saya tidak berani untuk membayangkan bahwa saya bisa menikmati pendidikan di kampus negeri. Dan karena alasan itulah pada waktu itu, setelah melihat hasil dari ujian saya dan saya dinyatakan lolos di jurusan Kimia FMIPA Universitas Jember, saya merasa sangat bersyukur dan sangat bangga dan sangat bahagia sekali. Dan kebanggaan yang berikutnya, karena saya bisa masuk di FMIPA, kita tahu bahwa FMIPA ini belajar basic of science. Ibarat sebuah pohon, FMIPA ini adalah akarnya. Dengan akar yang kuat kita bisa mengembangkan ranting-ranting. Dengan pemahaman basic of science yang kuat, maka dimanapun Tuhan menempatkan kita di masa depan, maka kita akan bisa menyesuaikan diri dengan lebih mudah dan kita bisa memberikan kontribusi dengan baik. Motivasi saya melanjutkan kuliah karena saya merasa tertarik dengan dunia penelitian, sehingga untuk memperdalam skill dan pengetahuan saya di bidang penelitian, maka saya harus melanjutkan studi lagi, dan itulah alasan kenapa saya melanjutkan studi S2 dan S3. Dan kalau ditanya kenapa memilih Korea, karena kita tahu bahwa Korea adalah negara maju yang teknologinya cukup terkenal, sehingga saya yakin saya bisa lebih berkembang di negara tersebut. Itulah alasan kenapa saya memilih Korea. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi selama menempuh pendidikan di sini, seperti bahasa, karena bahasa Korea saya belum baik. Kemudian culture. Sebagai seorang muslim, saya merasa lebih sulit beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sini karena beberapa culture tidak bisa saya ikuti, seperti mengonsumsi alkohol, kemudian daging babi. Yang ketiga terkait dengan pendidikan, dengan penelitian, skill yang saya miliki pada waktu lulus S1 masih sangat kurang sekali karena penelitian yang saya lakukan selama S1 masih tergolong basic, sementara untuk S2 ini lebih advance, sehingga saya harus menyesuaikan diri dalam waktu yang cukup singkat. Ini merupakan tantangan yang cukup menarik. Kemudian tantangan berikutnya terkait dengan adaptasi terhadap lingkungan. Kita tahu bahwa Korea merupakan negara dengan 4 musim. Di sini ada musim dingin, sementara di negara kita tidak. Ini juga memberikan tantangan tersendiri. Saya tidak bisa membandingkan
perbedaan sistem perkuliahan yang ada di Indonesia dengan di sini, karena untuk perkuliahan S2 dan S3 ini cukup terpisah dengan S1, sehingga saya tidak mengetahui bagaimana sistem perkuliahan anak-anak S1. Dan karena saya tidak tahu, maka saya tidak bisa membandingkan. Namun yang saya ketahui, karena beberapa kali saya membantu profesor saya dalam menyiapkan praktikum, kemudian mendampingi dalam proses praktikum, di sana saya melihat bahwa ada perbedaan ini terkait dengan fasilitas. Di sini fasilitasnya lebih baik. Kemudian yang kedua, saya melihat perbedaan itu terkait dengan kedekatan antara mahasiswa dan dosen. Di sini mahasiswa dan dosen itu hubungannya lebih dekat dibandingkan dengan mahasiswa dan dosen yang ada di kampus kita, yang ada di Indonesia maksud saya. Ketika saya menempuh pendidikan S1, saya melihat teman-teman itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kecenderungan ke arah akademik, ada yang ke arah organisasi. Mereka yang cenderung ke arah akademik ini berasumsi bahwa organisasi kurang penting, dan begitu juga sebaliknya. Namun menurut saya keduanya itu penting, karena kita tidak tahu masa depan itu seperti apa, sehingga yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Akademik penting, organisasi penting, dan yang lebih penting adalah religi. Dengan pemahaman agama yang baik, itu bisa mengontrol tingkah laku kita sehingga kita bisa menjadi individu yang baik. Dan kalian adalah manusia pilihan yang sudah dipilih Tuhan untuk menikmati pendidikan tinggi. Begitu banyak teman-teman yang lain yang menginginkan posisi seperti kalian namun tidak terwujud. Sehingga sudah sewajarnya kalian mensyukuri itu dan berusaha memberikan yang terbaik. FMIPA memiliki prospek yang baik di banyak bidang seperti pendidikan, industri, wirausaha, dan lain sebagainya. Saya berharap dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti saat ini mampu diserap secara optimal oleh teman-teman sekalian dalam rangka mengembangkan diri, sehingga kedepannya kita bisa menemukan alumni-alumni FMIPA yang lebih berprestasi, mampu bersaing di tingkat lokal maupun internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.